Irfa' sautak ya buni. Irfa' sautak. Ya, iqra' tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yusma wa min ha'ula'il arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Wal ikhtila'u alladhi kana yumarisuhu sallallahu alaihi wasallam mubayla bi'asatihi
kana wahidatan min hadhihi wasaili li tahqiqi hadhihi dawafi'i nafsiha baida annahu la yanbaghi ayyufhama makna al-khalwah makna al-khalwati kama shaddal ba'du fafahimuha hasba syaduzihim wa huwa al-insirafu al-kulli anin nas wa ittikhadul kuhufi wal jibali mautinan wa i'tibaru dhalika fadilatan bihaddi dzatiha. Nah, sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, masih penjelasan yang terkait dengan ikhtila. Al-ikhtila satu hal yang sangat lumrah di dalam sejarah perjalanan dakwah Rasulullah SAW menjelang beliau dilantik menjadi Rasul, ya, Nabi dan Rasul, ya, diawali dengan ikhtila. Beliau mengisolasi dirinya dari keramaian yang sudah merebak, virus-virus akidah, virus-virus muamalah, apalagi yang terkait dengan ibadah, semuanya serba tidak sehat lagi. Sekalipun beliau belum dilantik menjadi nabi saat itu, namun naluri atau tabiat ketauhidan itu sudah berhembus di dalam hatinya. Pikirannya Rasul, hatinya Rasul, tidak pernah sepakat dengan menyembah berhala, tidak pernah sepakat dengan tindak intimidasi dan kezaliman. Lalu itu semua yang mewarnai praktik keseharian orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, dan untuk merubahnya bukan pekerjaan sedikit, ya, kekuatan hampir belum ada, power hampir belum ada, reputasi hampir belum ada. Lalu yang dihadapi ini adalah siapa? Ya, penguasa-penguasa, tokoh-tokoh, ya, budaya itu sudah mengkristal, ya, sedemikian kuatnya sehingga untuk melakukan perubahan maka pasti harus diusung kekuatan, dipersiapkan secara matang. Nah, inilah beliau sehingga terpanggil hatinya untuk berangkat melakukan ikhtila di Gua Hira. Nah, ikhtila inilah yang dijelaskan oleh guru kita di sini. Ya, sudah sekian kali pertemuan untuk ditarik apa hikmah sesungguhnya di balik ikhtila itu dan bagaimana memaknai ikhtila itu, jangan disalahpahami. Ini lanjutan bacaan kita masih mempertegas makna ikhtila. Ya. Wal ikhtila'u alladhi kana yumarisu sallallahu alaihi wasallam. Ikhtila atau bersepi-sepi atau, ya, aktivitas yang mengisolasi diri dari komunitas manusia. Jadi al-ikhtila yang dilakukan oleh Rasulullah SAW qubaila bi'asatihi, menjelang, ya, menjelang bi'asatih, pengangkatannya, atau menjelang pengukuhannya sebagai Rasul. Kana wahidatan min hadhil wasaili, itu adalah salah satu dari wasilah-wasilah atau sarana-sarana litahqiqi hadhihi dawafi'i nafsiha,
untuk mewujudkan faktor-faktor penyokong, faktor-faktor penyokong atau pendukung itu sendiri, pendukung dakwanya. Baida annahu, apatah lagi la yang bagi tidak semestinya ayyub hama makna al-khalwah, dipahami arti khalwat. Tidak pantas arti khalwat itu dipahami kama syadda al-ba'du, sebagaimana anggapan ganjal sebagian orang, anggapan ganjal, memahami secara ganjal, syadz. Fafahimuha, mereka memahami khalwa itu hasbah syazuzihim, sesuai dengan kejanggalan mereka, keganjalan. Keganjalan pemahaman mereka. Apa pemahaman yang ganjal? Wahwa, yaitu al-insiraful kulli anin nas, mengisolasi diri secara totalitas dari komunitas manusia, mengisolasi diri secara totalitas dari komunitas manusia. Ya, wattikhadul kuhufi, dan memilih al-kuhuf, ya, jamak dari kahfun. Kahfun itu gua, ashabul kahfi, ya. Atau mengambil alternatif, ya, al-kuhuf, gua-gua, wal jibal, dan gunung-gunung, mautinan, sebagai tempat tinggal, ya, tempat domisili. Wa'tibaru dzalika, dan ia menganggap hal itu fadilatan, sebagai suatu keutamaan, bihaddi dzatiha, sebatas dirinya sendiri, sebatas dirinya sendiri. Jadi ini guru kita mencoba meluruskan pemahaman sempalan sebagian orang yang mengira tahannusnya Rasulullah, khalwatnya Rasulullah seperti orang yang bertapa, bersemedi. Nah, ini tradisi pada agama lain, ya, bertapa di puncak bukit, bertapa di puncak Gunung Salak di Bogor, sampai berbulan-bulan. Setelah turun nanti tiba-tiba jadi nabi, ya. Nah, itulah ceritanya atau riwayatnya Ahmad Musaddid, ya. Ahmad Musaddid yang pernah mendeklarasikan dirinya sebagai nabi akhir zaman, ya. Tahun berapa itu, ya? Tahun 2007, ya. Pas saya di Mesir ketika itu, kita dengar di Indonesia, heboh, ada nabi baru yang turun di Indonesia. Nah, mungkin ini dendam, ya, dendam lama yang terpendam. Oleh karena 25 nabi dan rasul yang tersebut namanya dalam Al-Quran, satu pun tidak ada dari Indonesia. Maka, ya, ya,
Nah, muncullah Ahmad Musaddiq ini. Tidak lama kemudian muncul juga malaikat Jibril. Masya Allah. Lia Eden, ya, Lia Eden kemarin muncul juga malaikat Jibril. Lebih hebat lagi orang Indonesia, ya, karena malaikat Jibril pun turun di Indonesia. Masya Allah. Hebat betul ini isu-isu penistaan agama. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Ya, kalau tidak salah ketika itu Kapolda Metro Jaya. Apakah beliau sendiri atau timnya langsung menginterogasi? Ya, diadili malaikat Jibril dengan Nabi yang turun terakhir, ya, Nabi Ahmad Musaddiq dengan malaikat Jibril. Ya, ketika sebelum diadili di pengadilan, baru diinterogasi dulu, dijejaki kasusnya. Tapi sudah di-share dalam tahanan, ditanya, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ya, Nabi itu pasti pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah, iya, dia yang turun kepada kami untuk mengantarkan wahyu. Bagus. Pernahkah engkau berjumpa dengan malaikat Jibril yang bernama Lia Eden? Tidak, katanya dusta itu. Malaikat Jibril bukan perempuan. Oke. Ditanya lagi Lia Eden, wahai malaikat Jibril, tugasmu adalah mengantarkan wahyu. Pernahkah engkau mengantarkan wahyu kepada Nabi yang terakhir bernama Ahmad Musaddiq? Tidak, dusta itu. Ya. Tidak ada Nabi yang bernama Ahmad Musaddiq. Nah, maka diputuskanlah kedua-duanya ini dusta. Ya. Nabi ini mengingkari malaikat Jibril ini mengingkari Nabi, kedua-duanya dusta. Nah, inilah kita ini. Ya. Nah, kenapa muncul seperti itu? Akibat dari bertapa. Nah, ini maguru kita di sini, ya, mencoba memisahkan antara tradisi bertapa dengan tahanus. Khalwatnya Rasulullah tidak sama dengan bertapanya, ya, penganut agama lain. Jadi tradisi bersepi-sepi seperti itu ikhtilaf jauh sebelum Rasulullah datang sudah menjadi bagian ritual dari banyak agama. Nah, yang paling masyhur melakukan ritual seperti ini agama Hindu, Buddha. Ya, tapi biasanya setelah turun, ya, yang dia dapatkan itu ilmu-ilmu kanuraga, ya, buka wahyu, ya, ilmu-ilmu kanuraga. Fadzalika mukhalifun li hadis sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemaslahatan itu tidak boleh orang berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Khalwatnya Rasulullah bukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk mempersiapkan dirinya melakukan perubahan di tengah-tengah kaumnya yang secara total seluruh elemen menyimpang dari ajaran tauhid. Nah, kalau tadi orang yang bertapa itu, ya, itu hanya untuk mencas batinnya, mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, untuk dirinya saja.
Rasul tidak hanya memperhitungkan dirinya. Andai kata hanya dirinya menjadi target, sekalipun beliau bertahan di tengah-tengah komunitas manusia yang segalanya serba terjadi dekadensi, maka Rasul tetap bisa bertahan, ya, tidak terinfeksi oleh virus-virus lingkungan. Tapi beliau lagi-lagi tidak berhitung hanya dirinya. Ya, betul prioritas utama menyelamatkan diri, tapi lebih dari itu beliau punya rencana besar untuk menyusun kekuatan, menjemput datangnya hidayah dari Yang Maha Kuasa. Setelah itu beliau punya rencana besar untuk melakukan keberakan, ya, melakukan perubahan. Ya. Jadi dikatakan mukhalif li hadis sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka pahami itu bertentangan dengan hidayah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, walima kana alaihi ammatu ashabi, dan seperti juga apa yang ada pada mayoritas sahabat mereka, sesuai apa yang dipahami oleh mayoritas sahabat mereka, sahabat Rasulullah. Innamal muradu huwa istihbabu ittikhadi al-khalwati dawa'an li islahil hali kama dzakarna. Innamal muradu, hanya saja yang dimaksudkan, innamal muradu, yang dimaksudkan hanyalah istihbabu ittikhadil khalwati, anjuran untuk, ya, menjadikan alternatif al-khalwah, ya, khalwat ini dawaan sebagai obat li islahil hali, untuk memperbaiki keadaan, li islahil hali, stabilisasi kondisi, stabilisasi, ya, stabilisasi kondisi, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Li islahul hal, normalisasi atau stabilisasi kondisi yang tidak sehat. Wad dawa'u la yanbaghi an yu'khadha illa biqadarin. Sementara ad-dawa, obat itu tidaklah pantas untuk diambil kecuali biqadarin, ya, sesuai dengan kadarnya. Wa indal luzum, dan menurut lazimnya, nah, sesuai dengan kadarnya dan menurut lazimnya. Wa illa, jika tidak, ada orang yang makan obat, ya, tidak sesuai dengan kadarnya, apakah kurang atau lebih, apalagi kalau lebih, overdosis, ya. Makan obat lalu overdosis, dosisnya hanya, ya, ditulis oleh dokter 3x1, ya, praktiknya 1x3, bagaimana itu? 3x1 dengan 1x3 tidak sama itu, ya. Kalau 3x1, 3 kali dimakan dalam 1 hari, begitu toh. Kalau 1x3, 1 kali makan, 3 yang dimakan.
Hmm. Guru kita di sini mengatakan, nah, kalau ada orang yang memakan obat, konsumsi obat tidak sesuai dengan kadarnya, ya, apakah overdosis atau low dosis, inqalaba ila da'in, maka itu berubah menjadi racun. Jadi obat kadang-kala menjadi racun kalau tidak sesuai dengan lazimnya atau kadarnya. Yang bagi at-taqi minhu, sepantasnya hal itu dijaga, sepantasnya ia menjaga hal itu. Nah, at-taqi. Wa idza ra'aita fi tarajumis salihin, jika engkau melihat pada, ya, penjelasannya orang-orang saleh, man istamarra ala al-khalwah, yang melanjutkan tradisi khalwat ini, wal ibtiad anin nas, dan, ya, menjauhi, menjaga jarak, al ibtiad, menjaga jarak, menjauhi anin nas, dari komunitas manusia, ya, mengisolasi diri dari komunitas manusia. Tamarat dzalika ila halatin khassah bihi, maka maka hal itu, nah, dikembalikan pada suatu kondisi tertentu, kondisi secara khusus. Jadi khalwat ini menciptakan suasana yang kondusif, berupaya untuk menciptakan suasana kondusif minimal untuk dirinya sebagai langkah awal. Walaysa amaluhu hujjatan 'alan nas, ya, maka tiadalah, ya, amaluhu, perbuatannya itu, maksudnya yang ia lakukan itu, hujjatan 'alan nas, menjadi hujjah bagi manusia yang lain. Jadi khalwat ini, ya, tidak mesti dilakukan oleh semua orang, dan jangan sampai dilakukan oleh semua orang. Habis orang itu, ya. Jadi satu kampung itu mau berkhalwat semua, semua pada tinggalkan kampung halamannya, cari gua, cari tempat yang sepi, maka kampung itu kosong. Nah, kalau kampung itu kosong, kira-kira apa yang terjadi? Ya, pemerintahan bubar. Siapa yang mau diurus? Semua rakyat itu sudah. Nah, banyak sekali yang macet, ya, banyak sekali yang macet. Perekonomian macet, pendidikan macet, pemerintahan macet. Ya. Nah, maka itu tidak boleh menjadi hujah untuk masyarakat secara umum. Hanya orang-orang tertentu yang melakukan ini, khalwat ini. Ya. Ada sebenarnya praktek khalwat itu yang sangat sederhana. Ya, itu etikaf di masjid itu. Dan ini prakteknya Rasulullah, etikaf di masjid, beliau tradisikan setiap akhir Ramadan.
Asyur awakhir min Ramadan, 10 Ramadan terakhir beliau selalu iktikaf di masjid. Ya. Ada hadis menyebutkan bahwa beliau check in masjid itu seusai sholat subuh pada hari ke-21. Ya. Namun yang dipahami oleh jumhur ulama, yang namanya asyur awakhir itu ya bukan seusai sholat subuh, tapi malam ke-21. Ya, seusai sholat isya, sholat tarawih, ya check in. Ya. Jadi sudah masuk di masjid, ya, berniat i'tikaf, setelah menjatuhkan niat i'tikafnya, nanti ya khuruj ketika malam lebaran. Ya. Itu tradisinya Rasulullah hingga akhir hayatnya, dan itu istri-istrinya diikutkan itu. Ya, istri-istrinya diikutkan, ikut juga. Nah, ini semua ya, hadis-hadis yang berbicara seperti ini itu cukup untuk menjadi hujjah bagi kita ya, untuk menangkal ya, pemahaman sebagian orang yang melarang wanita datang ke masjid untuk sholat jamaah. Ya, bagaimana ini istri-istrinya Rasulullah? Mereka semua pada ahli-ahli sholat jamaah. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Hanya saja wal yakhrujna min tafilat. Itu perempuan kalau datang di masjid ya, tafilat, hindari itu ya, segala yang sifatnya kosmetik ya. Beda datang ke masjid dengan datang ke pesta ya. Dia kan datang ke masjid lipstiknya tebal ya, bedaknya tebal ya, harumnya wanginya. Untuk laki-laki bagus, perempuan tidak, wewangian ya. Nah, kecuali kalau dimaksudkan itu obat ya, misalnya gatal-gatal ya, pakai bedak Hirosin di masjid boleh. Nah, bukan kosmetik itu, bedak asepso. Jadi itu tadi Rasulullah SAW ya, mentradisikan itu iktikaf. Nah, ini tradisi Rasulullah yang sedikit diikuti oleh umatnya. Ya, sedikit diikuti oleh umatnya iktikaf ashr awakhir, 10 terakhir Ramadan. Kalau saya perhatikan ya, ya, di Timur Tengah itu ya, waktu di Mesir kemarin saya ikut iktikaf juga, dapat Ramadan di sana, ikut iktikaf. Ramai iktikaf, subhanallah. Terutama malam ke-27 Ramadan, ya, jalan-jalan itu diblok. Ya, malam ke-27 Ramadan, ya, ya, sampai di halaman masjid, bahkan di jalan-jalan raya itu jamaah menghamparkan sajadah. Seusai sholat tarawih tinggal terus di situ, bersikir, ya, mengaji, berdoa, ya, dan ada yang tanggung sahurnya, ada banyak musaadah yang datang, bantuan-bantuan. Ya, jadi tinggal saja duduk di tempatnya, ya, di offer itu, ya, paket untuk makan sahur. Ya, nanti mereka tinggalkan tempatnya selesai sholat subuh, baru dimakan. Di Masjidil Haram, kalau kita perhatikan mungkin ya,
lebih ramai barangkali malam ke-27 Ramadan di Masjidil Haram itu daripada musim haji. Ya Allah. Kalau musim haji kan orang terpencar-pencar, ya. Ada di Mina, ada di banyak. Kalau 27 Ramadan semua terfokus di masjid. Malam ke-27 Ramadan. Jadi kalau salat asar kita masuk di masjid itu jangan lagi keluar. Kapan keluar tidak bisa lagi masuk. Jadi kalau pergi salat asar malam ke-27 Ramadan sebentar malam masuk salat asar jangan memang keluar. Ya. Berdoa saja ya, supaya bisa ditahan kencingnya itu saja itu ya. Karena kapan mau buang air ya, mesti kita keluar. Tapi ada lagi baru-baru ini dibagikan. Subhanallah ya. Ada waktu musim haji ini kemarin ada dibagikan itu alat itu menyedot air kencing. Subhanallah. Itu ada untuk laki-laki, ada juga untuk perempuan. Tapi saya belum pakai, masih simpan-simpan itu ya. Nah, kalau terdesak-desak, ya, buang air, nah, langsung ada selangnya itu. Nah, setelah itu nanti digulung disimpan di tempat sampah. Paling bagus untuk laki-laki itu ya. Perempuan juga bisa. Istinjaknya itu pakai tisu saja. Nah, selesai. Mau berwudu bisa berwudu di masjid. Ya. Subhanallah. Ada lagi gitu. Itu kemarin persiapan di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Ya. Pernah Rasulullah SAW itu tinggalkan i'tikaf, ya, tinggalkan i'tikaf di bulan Ramadan 1 dan 6 sehingga beliau terhalang i'tikaf pada tahun itu. Di bulan Syawal beliau qada i'tikafnya itu. Ya. Beliau mengqada i'tikafnya 10 hari itu di bulan Syawal. Ya. Ini kelihatan bahwa betul-betul Rasulullah memperhatikan itu i'tikaf. Dan ada riwayat menyebutkan Ramadan terakhir beliau sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Karena beliau kembali pada bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi Rabiul Awal tahun depannya. Nah, jadi Ramadan tahun kemarinnya itu yang terakhir. Ya, itu yang terakhir. Beliau iktikaf di masjid itu 20 Ramadan terakhir. Ya, apa? Ya, 20 Ramadan. Jadi 20 hari. Kalau 20 hari berarti 11 Ramadan kan? Sampai akhir Ramadan. Ya. Dan memang ya, etikaf itu luar biasa. Ada batin kita. Jadi kalau ada orang yang malas sholat tahajud, paling bagus etikaf, insya Allah. Kalau dia etikaf itu. Ya. Tapi jangan etikaf sendiri-sendiri. Bagus kalau beretikaf jamaah. Supaya ada yang membangunkan. Karena tidak ada juga gunanya kalau etikaf tidur saja kerjanya terus. Ya. Di etikaf itu kita mengisolasi diri dari aktivitas dunia, takhasus ibadah. Ya. Mengaji terus, capek mengaji, tidur, bangun, berwudu, sholat lagi. Sholat sunat wudu, semua sholat sunat. Ya. Saya pernah, masih ada saya simpan catatan saya itu. Ya, jadi ada amaliannya itu etikaf sampai ya sehari semalam itu lebih 100 rakaat sholat yang dilakukan. Ya. Saya pernah tulis itu. Ya. Jadi kalau bukunya itu dibawa beriktikaf, tinggal checklist. Oh, salat ini lagi, salat ini lagi. Ya, sebelum tidur dievaluasi itu dilihat kiraannya sudah cukupkah 1 juz minimal belum. Ya, jadi kalau asyur awakhir itu 3 juz per hari
supaya 30 juz itu 10 Ramadan 30 juz. Kalau 29 Ramadan harus ya, membaca 6 juz. Nah, biasanya kita khatamkan Al-Quran itu di 29 Ramadan. Siapa tahu tidak cukup 30. Khatamkan Al-Quran di 29 Ramadan. Dibagilah itu 30 juz dalam 9 hari. Ya. Nah, perbanyak di malam ke-27 dan di malam ke-29. Ya. Di malam ke-27 baca 5 juz. Malam ke-29 baca 4 juz. Nah, khatam itu. Yang lain baca 3 juz, 3 juz. Ya, sholatnya jangan kurang 100 rakaat. Sholat sunatnya setiap hari setiap malam. Baca Qur'annya tidak kurang dari 3 juz. Nah, insya Allah mantap itu. Mantap etikatnya kalau begitu. Nah, ada bukunya. Ada buku kontrolnya itu. Mutabaannya ada. Nah, tinggal checklist ini. Nah, ini praktek khalwat kita yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu. Untuk melakukan seperti Rasulullah berangkat kedua, ini sudah repot ini ya, dan bukan lagi masalah untuk kita saat sekarang ini. Melihat kondisi kita tidak seperti kondisi yang dihadapi Rasulullah pada masanya. Nah, jadi kita cukup iktikaf saja. Sudah sangat cukup itu, tradisikan iktikaf. Nah, inilah sehingga saudara-saudara kita di jamaah tabligh itu, coba lihat mereka keluar, ya khuruj istilahnya jauh lah, ya tinggal di masjid 3 hari, kadang juga 40 hari keliling. Kalau kita pikir apa yang mereka cari itu, apa yang mereka cari itu, coba pikir. Mereka berangkat dengan dananya sendiri, bahkan pekerjaannya itu mereka tinggalkan. Tapi kenapa tidak bisa berhenti? Sekalipun dihujat, dicaci oleh sebagian orang. Dan kenapa tidak bisa berhenti? Semakin dicaci, semakin mantap langkahnya. Tidak pernah kendor. Nah, itu karena ada kepuasan batin yang mereka rasakan. Nah, mereka rasakan itu sehingga tidak bisa berhenti. Nah, mereka hanya bisa merasakannya, susah membahasakannya. Inilah hakikat ini ya. Yang bisa dirasakan, tidak bisa dibahasakan. Tidak ada bahasa yang tepat untuk melukiskan perasaannya itu. Subhanallah. Nah, insyaallah nanti kita akan lihat lagi bad'ul wahyu, ya, permulaan turunnya wahyu. Nah, tadi disampaikan bahwa ikhtilah ini adalah ya langkah yang dilakukan oleh Rasulullah menjemput turunnya wahyu. Rupanya ya sentuhan-sentuhan ilahi, sentuhan-sentuhan ilahi sudah berhembus masuk ke dalam dirinya sehingga terpanggil untuk mengisolasi dirinya dari keramaian menuju di Gua Hira. Rupanya Allah memilih Gua Hira ini sebagai tempat pelantikan beliau. Nah, mudah-mudahan nanti kalian kalau berangkat ke tanah suci sempatkan ke Gua Hira itu. Ya. Nah, tidak ada perintah untuk berangkat ke sana, tapi kalau mau menyaksikan ya, bahwa di sinilah dulu Rasulullah SAW menerima wahyu pertama sekaligus pelantikannya sebagai nabi dan rasul. Nah, puncak gunung, di atas gunung itu turun sedikit, di dalamnya itu ada gua kecil. Kalau jalan aslinya, nah sekarang ini ada jalan alternatif masuk di situ. Dulu itu jalan aslinya ada batu berintip dilewati, ya kita masuk, ya miring begini. Nah, di dalamnya itu ada dua. Gua Hira itu kecil, kecil saja, sempit. Di dalamnya itu ada dua tempat. Tempatnya Rasulullah ketika duduk dan tempatnya Rasulullah ketika berdiri, sholat. Nah, kalau kita antri di sebelah kanan dapat yang duduk, antri di sebelah kiri dapat yang berdiri. Nah, mudah-mudahan kedua-duanya kamu dapat. Insya Allah. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.
ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثابتا اللهم ارزقنا فهم النبيين حكم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة الإشراق جامعة رحمكم الله